WNA pengen ikut kelas-kelas, pelatihan, atau pendidikan non-formal lainnya di Indonesia, emang bisa ya? Pakai visa apa sih? Hai all, ketemu lagi sama aku Diva masih di channel ini. Sebelumnya kan aku udah pernah bahas ya tentang visa E30A dan E30B. Yang ini tuh dalam satu rangkaian visa pendidikan buat WNA yang mau masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk pendidikan. Salah satunya, ini yang terakhir nih, jenis terakhir yang mau kita bahas adalah jenis visa yang E30. Buat kalian yang pengen tahu tentang visa E30A dan E30B, bisa tonton video-video aku sebelumnya. Oh iya, sumber yang aku ambil buat video-video di channel aku ini dari website imigrasi ya, jadi kalian juga bisa cek sendiri. Kita langsung aja yuk, tanpa panjang-panjang. Apa itu visa E30? Ini bisa kita lihat di salah satu artikel imigrasi. Pertanggal 15 Juli 2025, WNA dapat mengajukan visa tinggal terbatas atau VITAS untuk mengikuti pendidikan non-formal di Indonesia. Kebijakan tersebut hadir untuk memfasilitasi WNA yang ingin mengambil kursus bahasa, sekolah keahlian atau keprofesian dan lainnya guna menunjang karir mereka. Dari definisi barusan bisa kita lihat bahwa WNA yang pengen ke Indonesia buat belajar, tapi bukan yang belajar formal kayak sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, kuliah kayak gitu. Selain ini, itu bisa apply visa E30. Dan visa E30 ini termasuk jenis visa tinggal terbatas, bukan visa kunjungan. Apa sih bedanya? Kalian bisa tonton video aku sebelumnya juga, udah pernah aku bahas tentang perbedaan kedua jenis visa ini. Ada lagi nih artikel dari Traveloka yang ngebahas ini. Visa Pendidikan Non-Formal Indonesia atau yang indeksnya E30 adalah jenis visa yang ditujukan untuk WNA yang ingin belajar atau ikut pelatihan di luar jalur pendidikan formal, misalnya kursus bahasa, seni, atau keterampilan tertentu. Jadi visa ini bukan untuk sekolah atau kuliah, tapi lebih ke program pengembangan diri yang sifatnya non-formal. Kita kan udah tahu nih tentang secara umum ya tentang visa E30. Ini untuk WNA yang kayak gimana, untuk tujuan kedatangannya itu untuk apa. Nah, tapi guys, kalau kalian memang udah ikutin video-video di channel ini, pastinya udah tahu dong, buat WNA, visa masuk Indonesia itu ada yang butuh penjamin dan ada yang tidak butuh penjamin. Untuk visa E30 ini butuh penjamin atau sponsor. Maksudnya gimana? Jadi kalau WNA pengen apply visa ini, dia itu tidak bisa apply sendiri. Dia butuh yang namanya penjamin atau sponsor untuk nge-applyin visanya buat dia, ngurusin nanti di Indonesia izin tinggal segala macam. Buat kalian yang pengen tahu lebih detail tentang penjamin atau sponsor, ada playlist khusus di channel ini, bisa kalian cek ya. Kalau WNA pengen masuk Indonesia pakai visa ini, dia nggak bisa daftar sendiri visanya. Yang daftarin itu si penjamin. Nanti kalau udah di Indonesia, pengurusan izin tinggal, terus misalkan mau perpanjang izin tinggal atau lain sebagainya, itu penjamin juga yang urusin. Lalu siapa penjaminnya? Siapa yang bisa jadi penjamin dalam kasus ini? Apakah siapa aja asalkan orang Indonesia? Misalkan kalian punya teman di Indonesia, orang Indonesia, oh mereka bisa jadi penjamin aku nih. Tahan dulu, belum tentu guys. Jadi pastinya yang jadi penjamin untuk visa ini harus ada hubungannya dengan jenis visa yang mau didaftarkan. Misalnya, waktu suami WNA aku itu mau masuk Indonesia pakai visa E31A, itu butuh penjamin. Nah, tapi visa E31A ini kan tujuannya apa? Menyatukan diri dengan pasangan WNI. Jadi penjaminnya ya aku, si pasangan WNI tersebut. Untuk visa E30 ini, sama halnya seperti itu, karena tujuan visanya itu kan untuk mengikuti pendidikan non-formal itu ya. Yang jadi penjamin itu biasanya si institusi tempat si WNA ini akan belajar pendidikan non-formal tersebut. Jadi perlu dipastikan ya, kalau misalkan kalian ini WNA menonton ini, bahwa lembaga yang akan kalian datangi nanti itu, mereka tahu bahwa mereka ini harus menjadi penjamin atau sponsor buat kalian. Jadi mereka lah yang applying visa kalian, urusin izin tinggal kalian. Kita lihat di sini, di salah satu artikel imigrasi, untuk mengajukan visa ini, WNA perlu memiliki penjamin. Penjamin tersebut bisa perorangan atau institusi pendidikan non-formal yang dituju, ujar pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman. Terus prosesnya kayak gimana? Nanti kita bahas setelah ini ya. Berapa lama nih? Kan WNA kalau masuk Indonesia pakai visa E30, berapa lama sih bisa tinggal di Indonesia? Dengan kata lain, izin tinggalnya ini nanti berlaku berapa lama? Ada dua opsi di sini guys. Kan tadi kita bahas ya di awal, kalau ini termasuk visa tinggal terbatas. Kalau WNA masuk Indonesia pakai visa tinggal terbatas, nanti izin tinggal yang terbit itu namanya izin tinggal terbatas atau ITAS. Ada dua opsi di sini.
Untuk visa E30 bisa kita lihat di website imigrasi. Izin tinggal dari visa dengan indeks E30 itu dapat diberikan selama 1 tahun atau 2 tahun. Jadi opsinya ada 2 ya, bisa 1 tahun atau 2 tahun tergantung nanti pas lagi ngedaftarin ini si penjaminnya pilih yang mana. Pastinya beda tahun, beda panjang masa tinggal ini, beda harga juga. Lebih lama, lebih mahal tentunya. Ngomongin mahal, emang berapa harganya? Kalau nanti kalian pas daftar visanya itu muncul harganya di situ juga. Tapi ini aku kasih lihat di kalian ya. Untuk yang 1 tahun itu 6 juta rupiah totalnya. Tapi ini 6 juta ini bukan dapat visa doang. Dengan 6 juta ini tentunya biaya visa. Terus nanti kalau WNA udah sampai di Indonesia, izin tinggalnya terbitkan ITAS-nya. Ini udah termasuk itu juga. Terus kalau ITAS itu biasanya udah termasuk juga sama IMK atau izin masuk kembali dan biaya verifikasi. Biasanya kayak gitu. Pengalaman aku apply visa tinggal terbatas yang indeksnya E31A itu kayak gitu ya. Nah, yang 2 tahun itu 8,5 juta rupiah. Persyaratannya apa aja kalau mau apply visa ini? Kita bisa lihat di website imigrasi. Syarat untuk mengajukan visa E30 tak berbeda dengan jenis visa lainnya, yaitu paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 bulan, bukti memiliki biaya hidup selama berada di wilayah Indonesia, minimal setara 2000 USD, serta pas foto berwarna yang terbaru. Jelas ya, jadi paspor aktif minimal 6 bulan sebelum kadaluarsa, terus biaya hidup minimal 2000 USD, ini tuh semacam kayak rekening koran atau bank statement gitu. Aku pernah bahas video sebelumnya, bisa dilihat. Pas foto terbaru juga yang berwarna ya, si WNA-nya tersebut. Aku juga udah pernah bahas ini, bisa dicek. Terus tadi kan dibilang ya, tidak berbeda dengan jenis visa lainnya. Nah, biasanya kalau jenis visa lainnya yang didaftarinnya sama penjamin, itu nanti akan diminta juga yang namanya surat pernyataan jaminan. Jadi si penjaminnya ini harus ngebikin surat yang isinya dia itu menjaminlah kedatangan dan stay-nya WNA ini di Indonesia dan siap bertanggung jawab dan segala macam lah ya. Kalau kalian mau template atau contoh bisa kontak Diva Consult di description box. Terus nanti bisa juga ini nggak dispesifikin di website, tapi aku ngasih tahu aja kalau memang ini kayak visa lain. Contohnya waktu kita bahas tentang visa E30A dan E30B itu diminta surat acceptance, LOE-nya, letter of acceptance-nya, kalau keterima di lembaga tersebut. Yang di situ juga tertera berapa lama akan melaksanakan kegiatan tersebutnya ya, dari kapan sampai kapan. Jadi siapkan dokumen-dokumen ini secara soft file, PDF-nya bisa disiapkan. Karena nanti untuk pendaftarannya semuanya sudah serba online. Nah, kita langsung ke yang paling penting, yaitu cara mendaftar visanya. Pertama-tama, ini sebenarnya by the way sama kayak daftar visa secara umumnya ya. Kita udah singgung di awal kalau ini butuh penjamin. Jadi pastikan pertama sudah ada penjaminnya, udah tahu siapa nih yang bakal jadi penjamin. Selanjutnya buat penjamin atau sponsor, silahkan buat dulu akun penjamin atau sponsor atau guarantor di website evisa.imigrasi.go.id. Aku udah pernah bahas gimana tutorial cara bikinnya. Kalian bisa tonton video tersebut ya. Tinggal nanti bedanya gini, di video itu aku itu ngedaftarin akun penjamin yang individu perseorangan, karena aku kan perorangan. Nah, kalau kalian lembaga, nanti tinggal pilih yang institution atau company, karena ada 2 pilihan di situ. Nanti kalau sudah bikin akun, tunggu verifikasi imigrasi dan sampai bisa login ke akun tersebut, maka udah siap nih, udah bisa daftar visanya. Sekarang si sponsor ini bisa ke website evisa.imigrasi.go.id, terus login ke akun penjaminnya. Kalau sudah, bisa klik tombol apply. Pilih di sini paspor si WNA ini dari negara mana. The main purpose of my visit to Indonesia is, pilih yang study, course, training, or research. The sub-purpose of my visit to Indonesia is study. I wanna explore and choose a visa. Bisa pilih yang E30 non-degree student visa. I'm planning to stay. Tinggal silahkan pilih 1 tahun atau 2 tahun. Lalu klik details and apply. Bisa juga dibaca semua info di sini. Kalau sudah paham, bisa diklik apply. Setelah ini, kalian sponsor yang sedang mendaftarkan visa akan diminta untuk nge-upload dokumen-dokumen yang tadi kita bahas. Aku gak bisa tunjukin di sini ya, karena aku tidak ada application untuk visa jenis ini. Nanti kalau sudah di-upload semua, tinggal di-submit aja. Kalau sudah di-submit, nanti otomatis akan muncul yang namanya kode billing.
kode billing ini bisa digunakan untuk melakukan pembayaran. Jadi memang sistemnya daftar visa, bayar, baru nanti diproses sama imigrasi, barulah kita tahu diterima atau enggak. Jadi memang harus bayar dulu. Pembayarannya menggunakan kode billing tadi. Aku udah pernah bahas gimana cara bayarnya ya. Ini tuh termasuk pembayaran PNBP. Kalau udah dibayar, bisa ditunggu sekitar 4-5 hari kerja. Hari kerja ya, kalau hari libur tidak dihitung. Bisa dicek terus statusnya di akun tersebut. Biasanya kalau masih dicek imigrasi, statusnya itu waiting verification. Nanti kalau sudah diterima, itu akan berubah statusnya di situ. Di accepted atau issued, kayak semacam itulah, terbit. Nanti kalau sudah terbit, bisa di-download visanya di akun penjamin tersebut. Jangan lupa kalau sudah bisa di-download, visanya dikirim ke WNA supaya mereka punya dokumen ini ketika masuk ke Indonesia. Jangan lupa nanti 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia, isi juga yang namanya arrival card. Namanya itu All Indonesia. Aku juga udah pernah bahas tutorialnya sebelumnya. Udah deh guys, gitu aja. Jadi inilah pembahasan tentang visa E30. Jadi kita udah bahas series yang ini ya, tentang visa pendidikan buat WNA dari E30A, E30B, dan yang terakhir adalah E30. Jadi semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada pengalaman atau kenalan yang sudah memakai visa ini, bisa juga sharing di kolom komentar supaya teman-teman lain yang lagi tonton video ini bisa dapat informasi baru juga dari kalian. Oke, thank you so much for watching. Kita ketemu lagi next time. Bye-bye.